Atau kalau ke puskesmas, dokternya akan bawel menyarankan agar bapak-bapak terutama ya berhenti merokok. Tapi peran ibu-ibu di sini atau adik-adik yang ayahnya merokok atau punya kakak merokok di dalam rumah itu sangat penting untuk membantu bapak atau kakaknya atau ayahnya berhenti merokok ya. Mungkin banyak keluarga kita, suami, ayah, kakak laki-laki yang sebenarnya ingin berhenti merokok tapi tidak tahu caranya bagaimana ya. Karena rokok itu sama kayak narkoba, ada zat yang bikin kecanduan di dalamnya. Itulah mengapa sulit sekali untuk berhenti ya. Oke. Tapi kita bisa membantu. Gimana caranya berhenti merokok? Caranya ada 3 ya, bisa dilihat. Langsung berhenti saat itu juga, atau menunda, atau mengurangi. Yang langsung berhenti saat itu juga penting bagi bapak atau ibu yang punya keluarga yang merokoknya sudah berat ya. Jadi begitu terlintas di kepala ingin berhenti, ya sudah, berhenti saja saat itu. Jangan nanti deh, besok deh, nanti kalau udah lebaran, nanti habis puasa. Jangan ditunda. Saat itu ada keinginan berhenti, langsung berhenti saat itu juga. Oke. Yang penting adalah niat dan tekad. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk kesehatan diri dan juga keluarga. Ya, jadi bukan hanya soal ekonomi, uangnya habis untuk beli rokok, bukan soal uang, soal kesehatan. Kesehatan bapak-bapak yang merokok, kalau sakit itu jumlah biaya pengobatannya jauh lebih mahal daripada biaya yang dikeluarkan untuk merokok. Itu, ya. Kemudian cara yang kedua bisa ditunda. Caranya gimana? Misalnya bapak-bapak kalau bangun jam berapa? Jam 6 ya, atau habis sholat subuh. Misalnya jam 6, biasanya langsung merokok. Mulai tanamkan dalam diri untuk menunda merokok 2 jam pada hari berikutnya. Hari Senin bangun jam 6 pagi langsung merokok. Hari Selasanya harus merokok jam 8. Jadi jam 6 tuh tahan dulu, nggak ngerokok. Boleh ngerokoknya jam 8. Hari Rabu besoknya naik lagi 2 jam, jam 10. Terus begitu sampai hari ke-7 atau seminggu. Kita lihat caranya berhasil atau enggak. Ibu-ibunya atau anak-anaknya harus ngingetin juga dan mendukung ya. Oke. Yang ketiga, dikurangi jumlah rokoknya. Ayo lanjut dok. Yang ketiga, dikurangi jumlah rokoknya. Contohnya, misalnya dalam sehari Bapak Andi ya, saya sebutkan nama bapak, misalnya namanya Pak Andi. Pak Andi merokok 28 batang sehari. Hari Seninnya dia bilang saya mau berubah, mau berusaha mengurangi. Jadi yang hari Minggu masih ngerokok sehari 28 batang, hari Senin dia harus bisa mengurangi 4 batang. Jadi 24 batang. Hari Selasa kurangin lagi 4 batang, jadi 20 batang. Terus gitu sampai hari ke-7 dia tidak merokok sama sekali, jadi 0 ya. Jadi kalau mau menunda jamnya, setiap hari harus dikurangi 2 jam. Tapi kalau mau mengurangi jumlah batang rokoknya, setiap hari dikurangi berapa? 4 ya. Untuk jam 2 jam kalau jumlah jumlah batang rokoknya setiap hari 4 jam. Ya, bisa dilihat di brosur. Nah, kemudian begini, gimana caranya peran istri, anak yang tidak merokok untuk mendukung program berhenti merokok bapak atau ayahnya. Caranya, untuk ibu-ibu nggak usah ada asbak di rumah, ya, asbaknya dibuang aja. Jadi tidak disediakan tempat untuk merokok, ya. Kemudian bapaknya dan ibunya harus menjaga anaknya dari pengaruh rokok dengan cara tidak nyuruh beliin
nyobain rokok. Kalau bapaknya mau merokok, beli aja sendiri ke warung. Jangan nyuruh anak-anaknya yang masih kecil beli rokok. Nanti mereka jadi tahu harga rokok begini. Ternyata ada rokok yang rasanya stroberi. Ada nggak bapak-bapak rokok rasa stroberi? Mungkin anaknya nanti lebih tahu duluan, kasih tahu bapaknya. Pak, ada loh rokok rasa stroberi, ganti aja misalnya Marlboro stroberi. Anaknya lebih tahu duluan. Ntar anaknya jadi nyoba. Jadi muter aja masalahnya di situ-situ aja, ya. Siap. Terus yang penting ingat kesehatan. Saya kasih tahu sekali lagi, penyakit akibat merokok itu biayanya jauh lebih besar daripada biaya rokok itu sendiri. Kecuali kalau bapak punya hartanya banyak, bisa ngobatin sendiri nggak masalah. Tapi kenyataannya, jujur saja orang-orang yang penghasilannya tidak banyak, kenyataannya bisa beli rokok, dan ketika mereka sakit, mereka malah tidak punya uang untuk biaya berobat. Penyakit jantung, saya kasih tahu ya, penyakit jantung kalau pasang ring, harga satu ringnya saja, ringnya doang loh, itu 50 juta. Kalau penyakitnya berat, kadang-kadang perlu 3-4 ring, baru ringnya aja, belum obat, belum kamar, belum jasa dokter operasinya, ya. Kecuali bapak punya uangnya banyak banget, silahkan merokok gitu, ya. Itu baru dari satu penyakit. Belum stroke itu bapak udah nggak bisa jalan, bicaranya pelo, mukanya merot, itu sangat susah dikembalikan kalau udah kena stroke, ya. Ada pasien di sini tangannya begini, mau gimana ke dia, stroke-nya menyerang bagian tubuh sebelah kiri, jadi tangannya begini aja. Buat kerja nggak bisa, ya. Jadi tolong dipikirkan lagi akibat dari merokoknya, ya. Lu mau kemana? Kemudian, ya, kalau perokok itu ada dua ya yang kena akibat atau efek buruk dari kesehatan. Pertama yang merokoknya sendiri, yang ngisepnya sendiri. Kemudian ada juga perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok tapi ikut merasakan dampak buruknya. Biasanya ibunya, maksudnya istrinya, atau neneknya, anak-anaknya yang gak merokok tapi bapaknya produksi asap di rumah, ya. Akibatnya biaya kesehatan untuk menanggung akibat rokok tidak hanya ditanggung oleh bapaknya yang merokok aja, tapi bapaknya juga harus mikirin tuh orang-orang di sekitar yang terkena pengaruh rokok. Kalau sakit, ya kasarnya mungkin bapaknya juga ikut berdosa gitu ya, karena merokok tadi. Nah, kemudian penyakit-penyakitnya apa aja? Kalau yang bapaknya yang merokok jelas tadi ya, paling sering jantung, kemudian stroke, bisa juga penyakit paru-paru, kanker paru, karena kalau rokok itu kan dihisap, udaranya masuk kemana? Masuk ke paru-paru. Berkali-kali begitu paru-paru kita bisa dilihat ya, ini ada gambar contoh organ tubuh kita yang rusak kalau merokok. Sebenarnya gambarannya begini, ini di dalam badan, bukan manusianya berubah kayak gini, enggak, di dalam badan kita kayak gini, paru-parunya hitam, artinya tidak ada oksigen. Biasanya keluhannya sesak napas atau batuk berdarah, ya. Kemudian untuk kemaluan ya, maksudnya alat reproduksi, testis atau perempuan rahim itu juga ada gangguan. Biasanya ada gangguan untuk memiliki keturunan atau mandul, ya. Oke. Kemudian kalau perempuan yang hamil masih merokok, itu ada resiko keguguran pada bayi. Karena gimana bisa bayi tumbuh kalau rahim ibunya seperti yang ada di gambar ini? Dari luar sih kayak kita aja badannya, di dalam ini jadi contoh organ tubuh di dalam itu kalau digambarkan seperti ini ya. Kerusakan sperma atau mandul tadi ya. Kankernya banyak, dari paru-paru, kanker mulut, kanker payudara pada perempuan, kanker kulit, banyak ya, bisa dibaca di situ. Kemudian, kalau kita ini ibu-ibu nanti di rumah, bapak-bapaknya yang tidak hadir di sini dikasih tahu, emang buat apa sih keuntungan yang didapat kalau kita segera berhenti merokok? Jangan pesimis dulu. Baru 6 jam berhenti merokok aja, denyut nadi dan tekanan darahnya sudah normal. Ini
Ini sudah berdasarkan penelitian. Jadi efeknya juga cepat. Dalam 6 jam tekanan darahnya normal. Coba kalau tidak normal mungkin turun ya. Boleh Bapak dicoba ukur denyut nadi di tangan. Normalnya itu kalau kita tidak dalam aktivitas olahraga 60 sampai 90 kali per menit. Coba Bapak berhenti 6 jam, biasanya nurun, lebih turun. Jadi jantung itu tidak berdenyut kencang karena kemasukan racun dari rokok. Jantungnya nggak capek. Kalau kita baru berhenti 6 jam. Gimana kalau berhenti 10 tahun? Itu jelas resiko kanker parunya menurun. Bisa dibaca di sini ya. Resiko kanker parunya menurun. Apalagi 15 tahun. Jadi yang masih kecil, yang bikin sedih kan anak-anak SD itu sudah pada merokok. Itu sebenarnya taunya dari mana? Kalau dia bukan melihat orang di sekitarnya yang tinggal serumah atau tetangga yang merokok. Karena sudah banyak ya sekarang yang merokok aja. Mereka nggak mikirin anak kecil yang melihat. Dari kecil udah nyium bau rokok, udah kebal. Akhirnya dia merokok juga. Jadi semakin besar usianya malah bukannya semakin sehat, semakin sakit karena dia sudah terpapar asap rokok dari kecil. Apalagi ibu yang lagi hamil yang suaminya merokok, dari bayi jelas sudah ada pengaruhnya ya. Itu tidak hanya kesehatan tapi juga kecerdasan, pengaruhnya ke otak ya. Seperti saya bilang, rokok itu seperti narkoba, bikin lagi kecanduan, berhentinya susah. Jadi sekarang semoga penyuluhan saya ini bisa memberitahu bapak-bapak di sini yang merokok, atau ibu-ibu yang suaminya merokok, atau adik-adik, anak-anak yang bapaknya merokok, kakaknya merokok, tolong dikasih tahu. Brosurnya dibawa pulang disuruh baca. Ya, harus didukung juga. Jadi jangan cuma ngomong aja berhenti merokok dong, jangan gitu. Tadi saya udah kasih tahu caranya gimana. Ya,